yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat yang kedua demikian sampai ayat yang ke-8. Berikut di atas, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Pada saat ini kebenaran firman Tuhan kita yang sudah kita baca sama mengambil tema yaitu hidup untuk menghasilkan buah. Saya percaya kita yang berada di tempat ini, kita yang ada di kota ini, tentunya kita pernah menanam pohon atau kita pernah melihat orang menanam pohon seperti itu. Nah, contohnya saja di lingkungan di sekitar aula ini kita melihat ada banyak jenis pohon. Nah, salah satunya adalah jenis pohon rambutan. Biji rambutan yang ditanam kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah. Tentunya buah yang dihasilnya nanti itu adalah buah rambutan, bukan buah yang lain. Demikian juga dengan misalnya pohon durian. Ketika pohon itu ditanam atau biji durian itu ditanam, tentunya akan menghasilkan buah durian. Nah, menghasilkan buah adalah fungsi dan misi dari pohon itu sendiri. Kemudian buah yang akan dihasilkan nanti itu adalah buah yang berkualitas, bukan buah yang asal-asalan. Nah, dalam nas yang telah kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat ke-8, di sini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapa adalah pengusaha, murid-murid dan orang percaya pada masa kini adalah ranting-rantingnya. Pada ranting-ranting inilah nanti yang akan tempat buah itu bertumbuh. Oleh karena itu, ranting-ranting dituntut untuk menghasilkan buah, yaitu buah yang berkualitas, buah yang baik. Kita tahu bahwa pokok dari sebuah pohon itu menjadi pusat, sehingga tempat ranting itu menempel dan bisa menghasilkan buah. Kemudian di sini bahwa Yesus sebagai pokok anggur yang benar, artinya kebenaran itu ada di dalam Kristus, dan Kristus adalah juru selamat orang percaya. Maka jelas di sini dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, karena Dia adalah pusat dari kehidupan setiap orang yang percaya. Jika ranting-ranting itu menempel pada pokok anggur yang benar, maka dia tidak akan mati, karena dia menempel pada pokok anggur yang benar. Di dalam nas yang telah kita baca, di sini ada 3 tahap yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan buah yang benar atau menghasilkan buah yang banyak. Tahap yang pertama, kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita bisa melihatnya di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Lalu di ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita perlu tahu bahwa pokok anggur sendiri adalah jenis pohon yang memerlukan perawatan rutin. Oleh sebab itu, harus dirawat rutin, dipelihara supaya
mereka. Lalu tahap yang kedua yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita menghasilkan buah. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Yesus. Itu bisa kita melihatnya di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita harus tinggal di dalam Dia, yaitu Yesus itu sendiri. Kata tinggal di sini berarti menetap, bukan suka datang dan suka pergi. Itu namanya bukan tinggal, tapi singgah. Konteks pada saat itu adalah Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya supaya mereka menetap, mereka tinggal di dalam Kristus. Artinya mereka memang sudah bersama-sama dengan Kristus. Mereka tidak perlu lagi mencari seperti itu. Artinya di situ Yesus menekankan supaya para murid tetap tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus berarti setia, bergabung sepenuhnya dengan Yesus. Seperti pokok anggur yang menempel pada, seperti pokok anggur dan ranting-ranting yang tidak bisa dipisahkan. Ranting-ranting itu harus tetap menempel pada pokok anggur supaya tetap hidup dan menghasilkan buah. Di sini menunjukkan adanya keterikatan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tinggal di dalam Yesus menggambarkan sebuah hubungan yang intim dengan Yesus. Hal itu bisa terlihat atau terpancar dalam kehidupan kita ketika kita taat akan segala perintahnya. Itu kita bisa lihat. Ketika kita taat pada segala perintahnya yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24, hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Lepaskanlah diri dari kebiasaan dosa. Itu terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Dan bersatulah dengan Allah melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 13. Jika kita tinggal di dalam Kristus, Yesus memberikan jaminan bahwa ketika tinggal di dalam Yesus atau ketika ranting itu menempel pada pokok anggur itu sendiri, maka pokok anggur itu akan menghasilkan buah. Yang terjadi, lalu ada hal yang terjadi jika ranting-ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, atau jika kehidupan kita berada di luar Kristus. Yang akan terjadi ketika kita di luar Kristus atau ketika ranting-ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, ia seperti ranting yang kering, kemudian dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan dengan kehidupan kita jika pada akhirnya kehidupan kita sama seperti ranting yang menjadi kering, dicampakkan lalu dibakar. Kemudian ada hak istimewa jika kita tinggal di dalam Kristus. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya ada hubungan atau kesatuan murid-murid dengan Kristus itu terpelihara melalui firman. Lalu kemudian persekutuan kita dengan Kristus bisa terpelihara melalui doa. Di sana dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita tahu apa yang harus kita minta seperti itu. Artinya kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang ketiga, tahap yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita bisa menghasilkan buah, yaitu kita harus berbuah. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-8. Jika kita sudah dibersihkan dan tinggal di dalam Kristus, maka tahap akhir yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan yaitu menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang memuliakan Bapa. Orang Kristen yang sejati harus menghasilkan buah yang berkualitas. Seperti yang telah saya katakan bahwa buah yang berkualitas bukan buah yang asal-asalan. Para murid akan menghasilkan buah jika mereka tinggal bersama dengan Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tinggal bersama dengan Yesus, kita akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang dimaksud adalah buah kasih, yang kita bisa melihatnya yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Minta dengan kasih saudari Swilin untuk membacanya.
Itulah buah yang dimaksud. Perumpamaan tentang pokok anggur tidak hanya menyoroti tentang kehidupan yang diberikan oleh sang pokok anggur itu kepada murid-muridnya, tetapi juga membahas tentang kesuburan dan bisa menghasilkan buah yang baik. Jika Kristus digambarkan sebagai pokok anggur yang benar, maka buah yang harus kita hasilkan adalah buah yang manis atau buah yang baik, bukan buah yang asam. Itu bisa melihatnya di Matius pasal 7 ayat 17 dan Yesaya pasal 5 ayat yang kedua. Sebab dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah-buah yang kita hasilkan haruslah menunjukkan dan memperkenalkan siapa Kristus itu. Yesus yang mengasihi setiap orang, Yesus yang rendah hati, Yesus yang sering berkomunikasi dan bersekutu dengan Bapaknya. Oleh karena itu, melekatlah pada pokok anggur dan tinggallah di dalam Yesus. Dalam hal itu kita bisa menghasilkan buah untuk yang satu dan yang lain. Tanpa Kristus, para murid tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kita orang percaya, ketika kita berada di luar Kristus, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ketika di luar Kristus, tidak memiliki kehidupan yang subur pada dirinya. Sebaliknya, menjadi kering dan mati kemudian dimusnahkan. Dengan menghasilkan buah, kita bisa memuliakan Bapa. Itu membuktikan bahwa kita adalah murid Yesus. Perumpamaan tentang pokok anggur tidak hanya berbicara tentang buah-buah yang dihasilkan karena hubungan yang erat antara Kristus dan murid-muridnya. Namun sejak awal, dari ayat yang pertama di sana bahwa buah-buah itu juga merupakan pekerjaan Bapa. Karena itu Bapa dimuliakan bila murid-murid menghasilkan buah, yaitu buah roh. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita menghasilkan buah-buah, maka kita memuliakan Bapa. Dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk merefleksikan bagaimana kehidupan kita selama ini, bagaimana relasi kita bersama dengan Tuhan. Apakah kita berada jauh dari pokok anggur itu? Apakah kita sudah melekat pada pokok anggur itu? Kita harus menyadari bahwa kita terikat dengan Tuhan Yesus. Artinya,